Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sini saya sebutkan beberapa etika di dalam berbeda pendapat. Itu yang pertama adalah mengikhlaskan niat, ya. Jadi mengikhlaskan niat, ya. Ini penting, ya. Niat yang benar di dalam menghadapi perbedaan pendapat ini sangat mutlak dibutuhkan, ya. Karena dengan sikap ikhlas, ya, niat, ya, yang ikhlas tadi itu akan melahirkan sikap yang bijak, jauh dari egois pribadi, ego, ya. Kemudian menjadikan seorang muslim itu mudah menerima kebenaran dari siapapun, walaupun dari orang yang tidak sependapat. Jadi kalau landasannya itu adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bijak, dia akan bisa menghargai, menghormati, dan dia akan mudah menerima seandainya pendapat orang yang berselisih dengan dia itulah yang benar, dia akan menerima. Mari kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Beliau mengatakan begini. Ini tentang keharusan membenarkan niat, ya, dalam menyikapi perbedaan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila aku mendebat seseorang, maka aku luruskan niatku agar ia mendapatkan taufik, ya, taufik maksudnya pertolongan Allah, kelurusan, pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapanku adalah semoga Allah menerangkan kebenaran, entah lewat lisanku atau lewat lisannya. Subhanallah, ya. Imam Syafi'i kalau berdoa begitu, ya, bukan untuk mencari pembenaran atau menang-menangan. Beliau luruskan niatnya dengan harapan Allah akan memberikan taufik, Allah akan menunjukkan mana yang benar, ya. Harapanku adalah semoga Allah menerangkan kebenaran itu, apakah lewat lisan saya atau lewat lisannya. Nah, orang kalau sudah ikhlas, ya, kemudian ternyata pendapat orang lain yang benar, ya dia akan mudah menerima, mudah menerima, ya. Tapi kalau sudah tidak ada keikhlasan, berat, ya, seperti itu. Yang kedua adalah mencari yang terbaik dan menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Mencari yang terbaik. Terbaik di sini maksudnya yang paling rajih, yang paling kuat mendapatkan dalilnya, ya. Nah, begitu, ya. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama bukan berarti seseorang itu boleh memilih mana yang sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Tetapi Allah Ta'ala mengharuskan untuk memilih yang terbaik, paling kuat dalilnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Saya baca artinya. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi tidak boleh kita milih mana yang enteng, maksudnya, ya, yang sesuai dengan selera misalkan, ya. Tidak boleh begitu, ya. Kita memang mereka berbeda pendapat, kita boleh memilih, tapi memilihnya itu tidak boleh yang sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan selera kita, tapi mana yang paling kuat dalilnya. Nah, kemudian kita mengikuti itu, ya. Seperti itu, ya. Jadi prinsipnya tidak boleh mengikuti hawa nafsu, keinginan egois tadi itu, ya. Apabila seseorang mencari-cari pendapat yang hanya sesuai dengan nafsunya, padahal sudah jelas-jelas salah dan sangat lemah dan bertentangan dengan dalil dan pendapat yang lebih kuat, berarti dia telah menggadaikan agamanya. Ya, sudah tahu ini yang kuat pendapatnya, ini lemah pendapatnya, tapi dia tetap berpendapat dengan pendapat yang lemah tadi itu, maka dia telah menggadaikan agamanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada seorang tabi'in, ya, namanya Ziyad bin Hudair rahimahullah. Umar bertanya, tahukah kamu apa yang akan menghancurkan Islam ini? Tidak tahu, jawab Ziyad. Umar melanjutkan, Islam itu dihancurkan oleh 3 golongan. Kesalahan ulama, orang munafik yang mendebat Al-Quran,
dan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang sesat. Itu bisa bayangkan. Kesalahan ulama. Kalau orang kalau ulama itu kan diikuti, didengar omongannya. Kalau dia ini salah, itu pengaruhnya sangat besar. Ya, sangat besar. Dan itu akan dijadikan dalil. Katanya si fulan begini, tidak apa-apa. Ya. Nah itu. Ya. Tapi bukan berarti ulama tidak boleh salah. Maksud saya, manusia itu tetap salah ya, bisa salah. Tapi maksudnya, kalau salah itu tidak boleh diikuti gitu loh. Ya. Dan seluruh ulama Ahlussunnah seperti itu. Apabila kalian mendapati fatwaku, perkataanku, ya, atau tulisan di dalam kitabku yang menyelisihi sunnah, maka ikutilah sunnah, tinggalkan pendapat-pendapatku. Ya, kan terkenal itu ya, ucapan Imam Syafi'i ya, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sah satu hadis, itulah mazhabku. Jadi kalau misalkan pendapat saya ini kok bertentangan dengan sunnah, hadis yang sahih, ikuti hadis sahih, tinggalkan pendapat saya. Itu seluruh ulama berpesan seperti itu, ya. Maka kita boleh kita mencintai si fulan, kita mencintai ustaz fulan supaya kita berguru, mendapat manfaat ilmu agama. Tapi kalau salah itu tidak boleh diikuti. Kan bisa saja ulama salah, tergelincir, ya. Tetapi kita juga tidak boleh menghujat, mencela, menghina, tetap menghormati. Kalau bisa diingatkan dengan cara yang baik dan sebagainya, ya, begitu. Wah, nanti kalau setiap ada ulama salah kemudian ditinggal, berguru ke satunya lagi salah lagi ditinggal lagi, berguru tidak ada yang benar, tidak ada yang selamat, ya, seperti itu, ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama salaf namanya Ismail Al-Qadhi, ya, Ismail Al-Qadhi rahimahullah mengatakan setiap ulama pasti memiliki kesalahan. Setiap ulama pasti memiliki kesalahan. Wah, ini menghina ulama. Enggak. Nabi mengatakan manusia itu tempat salah dan lupa. Ulama itu manusia apa malaikat? Manusia, ya, manusia. Tapi Allah muliakan dia dengan ilmu, ya, diberikan kepada mereka hikmah dan lain sebagainya. Tapi namanya manusia itu pasti pernah tergelincir dalam kesalahan. Maka kata ulama tabi, ini ulama salaf juga, ulama juga ini. Setiap ulama pasti dia itu pernah memiliki kesalahan dalam berpendapat. Maka siapapun yang berdalih dengan kesalahan-kesalahan ulama, niscaya agamanya akan hilang. Ya. Itu ada di dalam kitab Tarikh Khulafa halaman 320. Kok apal Pak? Ada tulisannya, catatannya. Ya. Jadi ulama sendiri mengatakan setiap ulama itu pasti memiliki kesalahan. Siapa saja, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, pasti ada kekeliruannya. Ya, seperti itu. Maka siapa yang berdalil dengan kesalahan ulama, maka dia akan agamanya itu akan hilang. Artinya ulama itu tidak boleh diikuti kalau salah. Ya, seperti itu ya. Tapi tidak boleh dihujat, tidak boleh dicela, tidak boleh dihina. Ya. Daging ulama itu beracun, ya. Nah, salahnya mereka bagaimana? Ya sudah, terurusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hisabuhu 'alallah, ya. Apalagi kalau orang itu memiliki jasa besar misalkan ya, kesalahannya itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketergelincirannya itu, ya, seperti itu.